Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fililmi dengan NIM 24051204143. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi IP di VirtualBox yang nantinya kita akan menggunakan jaringan NAT, lalu jaringan bridge, dan juga internal network. Lalu video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto ST MKom. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk merecord menggunakan HP karena tadi saya sempat merecord menggunakan laptop, namun laptop saya kurang mumpuni buat nge-record sekaligus mengkonfigurasi di VirtualBox. Jadi tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ke praktikumnya. Nah, sebelumnya teman-teman harus mempunyai yang namanya VirtualBox terlebih dahulu. Lalu kita dapat mengisikan sistem operasi. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows XP. Ada 3 buah Windows XP. Gimana cara kita bisa bikin tiga-tiganya, teman-teman? Tinggal bikin satu aja lalu bisa clone dengan cara klik kanan lalu klik clone sebanyak 2 kali. Lalu jika sudah, teman-teman bisa masuk ke bagian settings karena kita akan mengkonfigurasi NAT-nya terlebih dahulu. Jadi masuk ke bagian settings. Jika sudah, masuk ke bagian network yang sebelah sini. Masuk ke bagian network. Lalu ubah networknya menjadi NAT. Nah, terapkan hal seperti ini di ketiga-tiga PC yang telah kita buat. Lalu dengan catatan teman-teman, ini ada MAC address. Kalau kelihatan di sini ada MAC address. Nah, untuk ketiga-tiga PC-nya MAC address-nya tidak boleh sama. Ketika nanti ada yang sama, teman-teman bisa refresh di bagian sini. Oke. Kalau sudah selesai, kita setting NAT di ketiga PC tersebut, kita jalankan semua komputer yang ada. Di sini saya sudah menjalankan ketiga-tiganya. Kita cek IP-nya dengan cara klik yang command prompt. Lalu kita kita ketik IP config untuk mengecek IP-nya terhubung atau tidak. Nah, IP-nya sudah terhubung ya, 10.02.15. Gateway-nya 10.022. Kita cek di komputer yang lainnya, harusnya IP-nya sama dikarenakan kita memakai sebuah jaringan yang dinamakan NAT. Kita cek yang kedua, IP config seperti ini. Kita enter, sama 2.15. Kita cek lagi yang di PC 3. Kita IP config, hasilnya sama juga. Nah, jadi seperti itu untuk metode menggunakan jaringan NAT. Kita lanjutkan ke jaringan bridge. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke bagian machine yang di paling pojok kiri, lalu pilih settings, lalu ubah jaringannya network ke bagian bridge. Nah, misalkan teman-teman tidak ada pilihan bridge, itu berarti teman-teman masih masuk ke bagian basic. Ubah ke bagian expert ya, ubah ke bagian bridge. Lalu ini allow all, promise cause modenya allow all. Ketika sudah, klik OK. Kita terapkan di ketiga-tiganya. Yang tadi kan ini ya, berarti PC 2. Settings, pilih network, jaringannya pilih yang bridge. Oke, allow all sudah.
Oke, kita lanjutkan ke kita lanjutkan ke PC yang pertama. Pilih machine, settings, pilih network, jaringannya pilih yang bridge. Oke, udah selesai allow all. Oke. Nah, lalu kita cek IP-nya dengan cara IP config lagi. Harusnya sudah berubah. Oke, ini masih connect ya, masih loading sepertinya. Kita cek lagi IP config. Kita cek lagi. Nah, udah. Di sini kita mendapatkan IP 1.14 dengan gateway 1.1 yang dimana itu merupakan WiFi saya. Ini IP bridge untuk komputer pertama. Kita cek komputer kedua. Ini IP config harusnya udah connect. Ini dapat 1.15. Lalu kita cek PC yang ketiga. Kita IP config. Harusnya ini dapat 13. Jadi udah connect ya. Antara 3 PC seharusnya sudah connect. Kita ping PC 1. PC 1 tadi IP-nya berapa? IP-nya 14. Kita ping di PC 3 dengan cara ketik ping 192.168.1.14 karena tadi IP PC 1 merupakan IP-nya 1.14. Kita ping. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, kalau sudah terhubung, kita lanjut bikin file sharing. Kita bikin di PC 1. Ini teman-teman bikinnya terserah, tapi saya akan jadikan PC 1 sebagai servernya. Pilih Windows Explorer. Lalu kita klik kanan dulu. Pilih new. Lalu kita create folder. Namanya terserah. Misalkan saya namanya coba. Kita enter. Lalu di dalam folder coba kita coba bikin sebuah teks dokumen dengan nama coba juga, karena ini untuk uji coba. Ketika udah selesai, teman-teman bisa back, lalu di bagian folder klik kanan, pilih sharing and security, pilih share this folder nih ya, share this folder. Lalu untuk permissionnya teman-teman klik. Ini bisa centang semuanya. Gunanya apa? Gunanya kalau misalkan kita centang semuanya, nanti si user atau si klien ya, misalkan si PC 2 dan PC 3 itu bisa ngakses filenya secara penuh. Dengan arti si PC 2 dan PC 3 bisa menambahkan file atau bisa mengedit file. Seperti itu. Ketika sudah, klik apply, oke. Nah, selanjutnya kita cek di PC 2 dan PC 3. Karena ini kan tadi udah connect semua ya harusnya. Kita cek. Caranya masuk ke Windows Explorer. Di bagian sini search bar kita ketikkan IP si PC 1. PC 1 tadi kan 1.14 ya. Kita ketik backslash, jangan slash. Kita ketik backslash lalu isikan IP komputer PC 1. Ketika sudah selesai maka akan muncul nih file yang tadi kita bikin di PC 1. Coba kita tambahkan sebuah file, harusnya bisa karena kita tadi sudah ubah permissionnya. Kita coba belah gini aja, harusnya bisa. Nah, seperti ini udah bisa. Kita cek di PC yang lain, PC 3. Caranya sama. Kita klik backslash lalu IP-nya kita enter. Nah, ada juga. Nah, dengan ini jaringan bridge telah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita men-setting jaringan internal network. Caranya gimana? Sama, klik machine, settings, lalu nanti pilih bagian network. Kita ubah networknya menjadi internal. Ini ya, internal, oke. Kita terapkan di ketiga-tiganya. Tadi kita terapkan di mana? Di PC 3 ya. Oke, kita terapkan di PC 2. Machine settings.
pilih network, ini ubah ke internal. Oke, kita cek di PC yang lain, di PC 1, machine settings. Oke, pilih network, ini ganti internal. Nah, kalau sudah selesai teman-teman, ini belum selesai ya, karena kita harus mengisikan IP-nya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan internal network. Kita pilih ini, icon yang ada di sini, icon komputer ya. Kita klik properties, pilih internet protocol TCP atau IP. Kita enter 2 kali, lalu pilih yang use the following IP address. Kita isikan IP-nya. Ini isikan IP-nya terserah ya teman-teman. Yang penting satu kelas. Misalkan saya isi 192.168.1.1 untuk komputer 1. Subnet masknya terserah, kita bukan terserah, kita enter aja, nanti otomatis akan tergenerate. Karena ini kelas C, maka subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita terapkan ke PC yang berikutnya. Dengan cara sama, kita klik ini, properties, TCP IP 2 kali, klik. Isikan IP-nya, saya mengisikan IP-nya 2, 168.1.2, karena tadi PC 1 IP-nya 1, PC 2 IP-nya saya isikan 2. Ops, kita isi subnet masknya dulu, klik OK. Oke, selanjutnya kita isi di PC 3. Properties, IP-nya saya isi 192.168.1.3. Oke, ini terserah ya teman-teman isi IP ininya. Oke. Nah, seharusnya sudah terhubung semua. Coba kita cek. Kita ping di komputer 3 ke komputer 1. Ini kan komputer 3 ya. Kita ping 192.168.1.1 karena PC 1 terhubung. Oke, sudah terhubung. Kita coba ping ke komputer 2. Oke, terhubung juga. Ketika udah selesai, kita bisa mempraktekkan file sharing. Karena tadi kita sudah bikin filenya, jadi kita cuma perlu ngakses saja buat ngecek terhubung atau tidak. Dengan cara backslash 2 kali ya, 192.168.1.1 karena tadi saya bikinnya di komputer 1. Oke, terhubung ya. Kita cek di komputer 2. Mana komputer 2? Oke, di komputer 2 backslash 192.168.1.1. Harusnya terhubung juga. Tuh, terhubung juga. Nah, dengan ini konfigurasi kita mengenai NAT, bridge, dan juga internal network sudah selesai. Nah, apa bedanya dengan NAT, bridge, dan internal network? Yang pertama, NAT itu seperti komputer simulasi. Dia dapat berkomunikasi dengan komputer kita. Jadi dia bisa menggunakan internet karena dia terhubung dengan komputer kita. Nah, bedanya apa dengan bridge? Kalau misalkan bridge itu dapat terhubung dengan komputer kita, namun si komputer simulasi dia dapat mendapatkan IP-nya dia sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan tadi kita praktikum, NAT itu kan IP-nya sama semua. Sedangkan bridge IP-nya beda-beda. Nah, itu bedanya. Jadi kalau untuk simulasi komputer yang paling realnya kita dapat menggunakan bridge. Dan kalau cuman kita simulasi ringan, cuman connect internet, kita dapat menggunakan NAT. Nah, lalu apa dengan internal network? Kalau internal network itu dia cuman bisa terhubung di antara komputer-komputer simulasi. Dia tidak bisa terhubung di komputer realnya kita. Nah, itulah kenapa si NAT ini kalau misalkan kita ping internet, dia nggak bakal mau. Misalkan kita ping Google.
dia nggak bakal bisa karena dia tidak terhubung dengan komputer real kita ya. Jadi si internal network itu hanya terhubung di antara komputer-komputer simulasi. Jadi seperti itu untuk praktikum pada kali ini. Sekian, kalau misalkan ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.